Walaupun nampak selamat di luar sana, SOP perlu sentiasa dijaga. Ini Adam, seorang murid sekolah menengah. Ayah memeriksa suhu dan memastikan Adam dalam keadaan yang sihat. Adam tidak mempunyai apa-apa gejala dan terus menyiapkan diri untuk ke sekolah. Kemudian, Adam memakan sarapan yang disediakan oleh ibu. Adam, pelitup separuh muka dan hand sanitizer dah ada. Adam kena pakai pelitup separuh muka dalam bas nanti tau. Hand sanitizer pula elok Adam bawa untuk senang cuci tangan nanti. Kemudian, Adam memakai pelitup separuh muka sebelum menaiki bas. Adam nak duduk sebelah Ajit ke? Tak apalah, saya duduk dekat belakang je. Bagus Adam, pastikan Adam dan rakan-rakan memakai pelitup muka ketika berada di dalam bas. Sampai di pagar sekolah, Adam dan kawan-kawannya menjaga jarak 1 meter untuk menjalani saringan suhu badan. Begitu juga ketika berjalan menuju ke kelas. Adam, jangan rapat sangat. Ingat, kekalkan jarak 1 meter. Adam dan kawan-kawannya pun mengambil tempat duduk yang telah disusun dengan mengambil kira penjarakan fizikal antara satu sama lain. Cikgu memberi peringatan dan menasihatkan murid-murid supaya mengamalkan 3W dan mengelakkan 3S. Dah masuk waktu rehat. Adam dan rakan-rakannya pun bergerak ke kantin sambil mengekalkan penjarakan fizikal di mana Adam beratur untuk membeli makanan. Adam membeli buah potong kegemarannya. Kemudian terus bergerak ke kelas untuk makan sambil diawasi oleh guru. Sebelum makan, Adam pergi ke sinki untuk mencuci tangan. Begitu juga setelah dia selesai makan. Setelah sampai ke kelas, Adam dan rakan-rakannya pun makan. Adam, pastikan Adam tanggalkan pelitup separuh muka dan simpankan dalam beg plastik tau. Baik Adam, nampaknya sekolah pun sudah tamat. Jom kita balik. Adam, sebagai langkah keselamatan, elakkan daripada berkumpul atau bermain dengan kawan-kawan. Okey? Alah, okeylah. Adam pun kembali ke rumah, di mana ibu dan ayahnya menunggu. Cuba ceritakan apa yang Adam belajar hari ini. Hari ini, Adam belajar untuk sentiasa mengamalkan 3W dan mengelakkan 3S. Bagus Adam. Jangan leka dan alpa.
Selamat datang ke ibadah dalam talian Faith Christian Center. Sebentar saja lagi kita akan memulakan ibadah hari ini. Teruskan bersama kami sehingga ibadah selesai. Bagi menikmati ibadah yang hidup dan berkuasa, ikutilah panduan berikut. Siapkan hati dengan minda yang benar, yaitu beribadah. Berpakaian kemas seperti beribadah di gereja. Elakkan daripada melakukan aktiviti lain sepanjang ibadah. Pastikan telefon Anda dalam keadaan mode senyap. Bernyanyilah dengan suara kuat, bersukacitalah sambil bertepuk tangan dan mengangkat tangan semasa pujian dan penyembahan. Memberi respon terhadap firman Tuhan dengan mengatakan amin. Anda juga digalakkan untuk mencatat nota. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur karena kita masih dapat beribadah. Kita percaya dimanapun kita berada pada waktu ini, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Katakan kepada orang-orang di persekitaran kita, mari kita siap memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saudara-saudari, Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita doa bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu dan daripadamu terasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datang dari surga, selamatkan kita.
Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaranmu membebaskan, ubahkan segalanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaranmu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus selamanya. Kau terbesar. Dalam tangan pencipta angkasa, bukanku di lukamu yang beri anugerah. Engkau mengangkatku ke batu yang teguh, Kau beriku namamu, Tuhan hatiku. Tinggikan sujudku, akui Engkau aku, agarku takkan takut untuk bernyanyi. Engkau mengangkatku ke batu yang teguh, Kau beriku nama, Tuhan hatiku. Berdiri dan ku berserah, ku bangkitkan hatiku dalam tanganmu, ku bersatu. Meski hancur engkau, cinta seluruh hatiku, dosa tak berkuasa, anugerah-Mu menang. Anugerah merebut kuasa kubur, dosaku mati saat Engkau bangkit. Telah Kau hancurkan segala pembatas, Kau bangkit dari maut dan Kau membawaku. Berdiri dan ku berserah, ku berdoa. Hatiku dalam tanganmu, ku bersatu. Meski hancur engkau, cinta seluruh hatiku, dosa tak berkuasa, anugerah-Mu menang. Beri ampuni, telah ditebarkanku, mau tak
tanganku bersatu, berdiri dan ku berserah penuhkan hatiku dalam tanganmu bersatu, berdiri dan ku berserah penuhkan hatiku dalam tanganmu bersatu, ku berdiri dan ku berserah penuhkan hatiku dalam tanganmu ku bersatu, meski hancur engkau cinta seluruh hatiku, dosa tak berkuasa, anugerahmu menang. Ku diampuni, tak lagi terbelenggu, maut tak berkuasa, anugerahmu menang, anugerahmu menang, anugerahmu menang, anugerahmu menang, anugerahmu Ku diampuni, tak lagi terbelenggu, maut tak berkuasa, anugerahmu Bapa di syurga, kami mengucap syukur untuk gereja FCC. Terima kasih Tuhan untuk kelompok sel yang Tuhan sudah tubuhkan dalam gereja kami. Tuhan Yesus, saya berdoa supaya Engkau memberkati semua kelompok sel yang ada dalam kebaktian BM. Kuatkan kami Tuhan Yesus, supaya kami ada semangat untuk menginjil, mengongsikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Tuhan Yesus, saya berdoa supaya dalam setiap pertemuan kelompok sel ada jiwa-jiwa yang akan diselamatkan, ada kemenangan yang akan berlaku Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesatuan dan kasih di kalangan jemaat BNFCC. Saya berdoa supaya Tuhan akan mengalirkan kasih, damai sejahtera kepada setiap jemaat kami, daripada autoriti kami sehinggalah kepada jemaat kami. Kami berdoa supaya kami saling menegur, saling menguatkan, saling menyokong, saling mendoakan antara satu sama yang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom kawan-kawan, kami sangat gembira kerana dapat beribadah bersama dengan Anda hari ini. Di mall sekarang ada banyak sel, tapi berbahagialah mereka yang memilih untuk mengasingkan hari Ahad demi beribadah kepada Tuhan. Anda membuat keputusan yang terbaik. Kami yakin hari ini kita semua akan dikuatkan. Amin. Kami ingin mengalu-alukan kawan baru dan juga pelawat yang pertama kali mengikuti kebaktian BNFCC. Jika Anda adalah orang tersebut, sila tekan kotak kali pertama datang, kemudian isi keratan komunikasi supaya kami boleh menghubungi Anda. Ataupun Anda boleh saja perkenalkan diri Anda dalam ruangan public chat kami sekarang supaya para host boleh berkenalan dengan Anda. Selamat datang dan terima kasih kerana beribadah bersama dengan kami. Kawan-kawan, mari kita laungkan bersama-sama. Saya generasi membaca Alkitab. Kami memanggil semua pengikut Yesus untuk bergema 7 pasal setiap hari. Bergema bersama kelompok sel Anda. Bergema bersama orang rumah Anda. Bergema bersama sahabat Anda. Bergema sebagai satu gereja.
Mari kita membaca Alkitab bersama-sama. Saling menguatkan, saling mencek supaya kali ini tiada yang ketinggalan bas. Baca sampai habis, ini kalilah. Bagi Anda yang sudah selesai membaca Alkitab minggu yang pertama, tahniah. Anda sudah membaca 49 pasal minggu ini. Wow! Maksudnya kita ada 1.140 pasal lagi yang perlu kita baca. Sebab Alkitab ada 1.189 pasal. Jadi teruskan, jangan putus asa. Sebab itulah kami ingin selalu mendorong Anda supaya jom ke sel. Jadi Anda tidak akan bergema sendirian. Anda boleh bergema bersama-sama dengan ahli sel Anda. Amin. Saya bagi love dulu kepada Anda yang sudah berjaya minggu 1. Yeay! Yohanes pasal 3 ayat 16, kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kerana kami mengasihi Allah, sehingga kami mahu memberikan yang terbaik kepadamu, supaya melalui pemberian kami, pekerjaan Tuhan akan diperluaskan dan ramai orang akan mendengar tentang Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau besar dan berkuasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi adalah milik-Mu, segala sesuatu adalah pemberian daripada-Mu. Kami ini hanya memulangkan kepada-Mu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati untuk mendengar pembacaan Alkitab yang pertama dan yang kedua, dan seterusnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Roma pasal 2 ayat 1 hingga 29. Roma pasal 2 ayat 1. Oleh itu, kamu tidak boleh berdalih, hai manusia, walau siapapun kamu, apabila kamu menghakimi orang. Pada waktu kamu hakimi orang lain, kamu juga menjatuhkan hukuman kepada dirimu sendiri, karena kamu yang menghakimi juga melakukan perkara yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berdasarkan kebenaran dan dijatuhkan ke atas mereka yang mengamalkan perkara demikian. Wahai manusia, apabila kamu menghakimi orang yang mengamalkan perkara demikian, sedangkan kamu sendiri melakukannya juga, adakah kamu sangka kamu akan terlepas daripada hukuman Allah?
Atau adakah kamu memperkecil kebaikan, kemurahan, serta kesabaran Allah yang amat besar dan tidak tahu bahwa kebaikan Allah membawamu ke pintu taubat? Dengan hati batumu yang tidak bertaubat, kamu mengumpul musibah kemurkaan Allah yang akan menimpamu pada hari kemurkaan dan ternyatanya hukuman Allah yang adil. Allah akan membalas kepada setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Bagi mereka yang terus berbuat baik dengan sabar demi mendapatkan kemuliaan, kehormatan, dan keabadian, Dia akan memberikan hidup yang kekal. Manakala bagi mereka yang mementingkan diri dan tidak taat akan kebenaran, tetapi menjunjung kedurjanaan, maka kemarahan dan kemurkaan Allah akan menimpa mereka. Kesusahan dan kesengsaraan akan menimpa diri setiap orang yang melakukan kedurjanaan, mula-mula kepada orang Yahudi, kemudian kepada orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan kesejahteraan akan dicurahkan kepada setiap orang yang berbuat baik, mula-mula orang Yahudi, kemudian orang Yunani juga. Allah tidak menghakimi berat sebelah. Sekalian yang telah melakukan dosa tanpa mengenal hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Sekalian yang melakukan dosa sedangkan mereka mengenal hukum Taurat akan dihakimi menurut hukum Taurat. Sebabnya, orang yang benar di mata Allah bukanlah mereka yang mendengar hukum Taurat, tetapi mereka yang mengamalkan ajarannya. Apabila orang bukan orang Israel yang tidak mempunyai hukum Taurat, secara tabii melakukan perkara-perkara yang terkandung dalam hukum Taurat, maka mereka ini adalah hukum bagi diri mereka sendiri. Hukum itu tersurat dalam hati mereka dan hati nurani mereka juga naik saksi. Fikiran mereka menuduh atau membela mereka pada hari Allah menghakimi segala rahasia manusia melalui Kristus Yesus menurut Injil yang kuberitakan. Kamu memanggil dirimu orang Yahudi dan bergantung kepada hukum Taurat serta berbangga karena hubunganmu dengan Allah. Kamu mengetahui kehendaknya dan menyokong segala yang baik karena kamu telah diajarkan hukum Taurat. Kamu yakin bahwa kamulah yang memimpin orang buta, yang menerangi orang dalam kegelapan, yang mengajar orang bodoh, yang mengasuh anak kecil karena kamu mempunyai garis-garis ilmu dan kebenaran dalam hukum Taurat. Dengan demikian, kamu yang mengajar orang lain, tidakkah kamu mengajar diri sendiri? Kamu yang berkhutbah melarang orang mencuri, adakah kamu sendiri mencuri? Kamu yang berkata jangan berzina, adakah kamu melakukan zina? Kamu yang membenci berhala, adakah kamu merompak tempat ibadat? Kamu yang berbangga dengan hukum Taurat, adakah kamu menghina Allah dengan melanggar hukum itu? Nama Allah dikufuri dalam kalangan bangsa asing akibat perbuatanmu. Demikianlah yang telah tersurat. Pesunatan memang bermanfaat jika kamu taat akan hukum Taurat. Tetapi sekiranya kamu melanggar hukum Taurat, batallah pesunatan itu. Oleh yang demikian, jika seorang yang tidak bersunat mengamalkan perkara-perkara yang baik dalam hukum Taurat, tidakkah dia dikira sebagai telah bersunat? Jika orang tidak bersunat mematuhi hukum Taurat, tidakkah dia menghakimi kamu kerana walaupun kamu mempunyai hukum bertulis dan pesunatan namun kamu melanggar hukum itu? Seseorang dikira Yahudi bukanlah berasaskan keadaan lahiriah, dan pesunatan bukanlah bergantung pada keadaan jasmani. Seseorang dikira orang Yahudi berasaskan keadaan batiniah, dan pesunatan adalah dalam hati dan bersifat rohani, bukan mengikut hukum yang tersurat dalam Taurat. Orang sedemikian mendapat pujian bukan daripada manusia, tetapi daripada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Semua jemaat diminta berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 36b hingga 48. Semua kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Lukas pasal 24 ayat 36b. Yesus sendiri berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera kepada kamu." Mereka terkejut dan merasa sangat takut karena menyangka mereka melihat hantu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Apakah sebabnya kamu takut? Mengapakah hatimu ragu-ragu? Tengoklah
tangan dan kakiku. Inilah aku, sentuhlah aku dan tengok. Hantu tidak berdaging dan bertulang, sebagaimana yang kamu lihat ada padaku. Setelah dia berkata demikian, dia menunjukkan tangan dan kakinya kepada mereka. Mereka masih tidak dapat percaya karena terlalu gembira dan takjub. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Adakah kamu mempunyai makanan di sini?" Mereka memberi dia sepotong ikan yang telah dimasak. Lalu dia mengambilnya dan makan di hadapan mereka semua. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Inilah perkara-perkara yang telah aku katakan kepadamu semasa aku masih bersamamu dahulu. Segala perkara yang tersurat tentang aku dalam Taurat Musa, kitab-kitab Nabi, dan kitab Mazmur pasti akan berlaku." Lalu dia membuka pintu pemahaman mereka supaya mereka mengerti maksud kitab suci. Dia berkata lagi, "Demikianlah yang tersurat bahwa Kristus harus menderita, lalu bangkit semula daripada maut pada hari yang ketiga. Dan perkabaran tentang pertobatan dan pengampunan dosa akan diisytiharkan demi namanya kepada semua bangsa. Mulai di Yerusalem, kamulah saksi segala perkara ini." Inilah Injil Kristus. Salam sejahtera semua. Kita bersyukur karena masih ada kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ini adalah anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita hari ini. Amin. Nah, bagi Anda yang beribadah bersama dengan keluarga dan juga khususnya bersama dengan anak-anak, mari kita membimbing anak-anak kita beribadah dan menjadi teladan kepada mereka dalam hal beribadah. Nah, jika Anda bersama dengan rekan-rekan serumah, marilah kita saling mendorong satu sama lain. Amin. Nah, mari kita menyerahkan kepada Tuhan, kita siapkan hati kita serahkan kepada Tuhan, pimpinan Roh Kudus, agar message ini benar-benar berbicara kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa sekali lagi karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Sungguh pun dalam talian, sungguh pun kami berada di tempat yang berbeza-beza. Bantu kami ya Bapa di surga Tuhan untuk mengerti kebenaran-Mu. Pimpin kami ya Tuhan Yesus Kristus, urapi kami, biarlah pikiran kami bersih dan kami menerima dengan hati yang terbuka message ini. Daripada anak kecil sampai dari dewasa, Engkau berbicara kepada kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, hamba-Mu mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Biarlah message ini bukan dengan pengetahuan hamba-Mu, tapi biarlah dengan hikmat yang datangnya daripada Roh Kudus. Terpuji dan termulia Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, minggu lepas kita sudah belajar tentang kemurkaan Tuhan ataupun kemurkaan Allah kepada umat manusia. Kemurkaan Tuhan itu adalah kemurkaan yang benar, kan? Karena kejahatan manusia sangat dahsyat sehingga kebenaran ditindas oleh kelaliman mereka. Nah, Roma pasal 1 ayat 32 mengatakan, mereka mengetahui hukum Allah yang adil, yaitu sesiapa yang melakukan perkara-perkara demikian wajar dihukum mati. Namun demikian, mereka bukan sahaja melakukannya, malah juga menyokong orang lain yang mengamalkannya. Nah, betapa dahsyatnya saudara-saudari sikap manusia itu. Mereka sudah tahu bahwa setiap perbuatan jahat akan berakhir dengan hukuman mati, namun mereka tidak mempedulikan hukuman tersebut. Nah, apa yang lebih dahsyat lagi, bukan saja mereka melakukan kejahatan, malah mereka memberikan dorongan supaya orang lain juga terus melakukannya. Nah, itulah sebabnya setiap manusia akan berhadapan dengan penghakiman dari Tuhan. Minggu ini kita akan melihat kepada petikan Roma pasal 2 ayat 1 hingga 29. Tema yang diberikan adalah penghakiman Tuhan yang adil. Nah, tidak ada seorang pun yang terlepas daripada penghakiman daripada Tuhan. Baik orang bukan Yahudi, Paulus mengatakan, yang tidak mendapat wahyu dari Tuhan maupun orang Yahudi yang mendapat hukum bertulis, yaitu Taurat, akan berhadapan dengan penghakiman yang datangnya daripada Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan di Roma pasal 2 ayat 1. Oleh itu, kamu tidak boleh berdalih. Hai manusia, walau siapapun kamu, apabila kamu menghakimi orang, pada waktu kamu hakimi orang lain,
kamu juga menjatuhkan hukuman kepada dirimu sendiri, karena kamu yang menghakimi juga melakukan perkara yang sama. Paulus menegaskan bahwa penghakiman Allah tidak terelakkan bagi semua orang yang berdosa. Tidak ada gunanya kita menghakimi orang lain, sebab pada waktu kita hakimi orang lain, kita juga sebenarnya menjatuhkan hukuman kepada diri kita sendiri. Karena kita juga melakukan perkara yang sama seperti orang lain lakukan. Kata menghakimi adalah diambil daripada kata Yunani yaitu krino, yang juga diartikan sebagai mengkritik, kan? Mengkritik, mencari kesalahan orang lain dengan melihat diri sebagai ukuran. Penghakiman manusia itu juga mempunyai unsur-unsur kebencian. Ada unsur dendam, rasa terancam, dan sebagainya. Manusia hanya dapat menghakimi atau mengadili berdasarkan kepada kacamata yang tidak sempurna ataupun berat sebelah, sesuai dengan keuntungan pribadi mereka. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berdasarkan kepada kebenaran dan dijatuhkan ke atas mereka yang mengamalkan perkara demikian, itu kejahatan. Nah, penghakiman Allah bersifat adil karena Dia maha adil, dan penghakiman Allah itu adalah seutuhnya milik Allah. Dia menghukum setimpal dengan perbuatannya. Jadi orang yang mengeraskan hati tidak mau bertobat akan binasa oleh murka Allah ataupun penghukuman Allah. Orang yang bertobat dan meninggalkan dosa, lalu tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan mencari keabadian, akan mendapat hidup yang kekal. Tekun berbuat baik berarti hidup berpusatkan kepada Allah sehingga dapat mentaati sepenuhnya hukum Taurat selama-lamanya. Mencari kemuliaan berarti menjadi kesucian yang sudah dianugerahkan Allah. Mencari kehormatan artinya hidup berkenaan kepadanya sentiasa. Mencari hal-hal yang abadi berarti fokus perhatian kita hanya kepada hal-hal yang bernilai kekal, ataupun Paulus mengatakan perkara-perkara yang di atas. Mungkin orang bukan Yahudi berasa tidak adil untuk mereka dihakimi dan menerima hukuman, sedangkan mereka tidak mempunyai hukum Taurat seperti orang Yahudi untuk memimpin mereka kepada kebenaran. Nah, ini membawa kita kepada poin yang pertama, bahwa orang bukan Yahudi perlukan keselamatan. Orang bukan Yahudi perlukan keselamatan. Ayat yang ke-12 hingga 15 dikatakan, sekalian yang telah melakukan dosa tanpa mengenal hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Sekalian yang melakukan dosa sedangkan mereka mengenal hukum Taurat akan dihakimi menurut hukum Taurat. Sebabnya orang yang benar di mata Allah bukanlah mereka yang mendengar hukum Taurat, tetapi mereka yang mengamalkan ajarannya. Apabila orang bukannya Israel tidak mempunyai hukum Taurat, secara tabii melakukan perkara-perkara yang terkandung dalam hukum Taurat, maka mereka ini adalah hukum bagi diri mereka sendiri. Hukum itu tersurat dalam hati mereka, dan hati nurani mereka juga naik saksi. Nah, sungguh pun orang bukan Yahudi tidak menerima hukum Taurat, hukum yang tertulis, hukum yang bertulis yang datang daripada Allah, ataupun wahyu daripada Allah. Tetapi Allah sudah menuliskan hukum moral di dalam hati manusia ketika Tuhan menciptakan kita. Ketika di Kejadian pasal 1 itu. Maksudnya hukum itu sudah ada secara semula jadi dalam hati nurani manusia. Itu sebenarnya walaupun manusia tinggal di tempat yang terpencil, namun mereka mempunyai hukum moral yang tinggi. Mereka mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Dari mana mereka mengerti tentang semua itu? Sebab sudah tersurat, sudah tertulis dalam hati mereka, hati manusia semenjak penciptaan itu. Itulah sebenarnya kita dapat melihat bahwa di seluruh dunia ini malahan ada orang yang lebih baik, kan? Lebih baik daripada orang Kristen. Hukum moral mereka lebih baik daripada orang-orang Kristen.
Malahan orang Kristen lebih jahat daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa sedemikian? Karena secara semula jadi manusia itu Tuhan sudah meletakkan satu hukum di dalam hatinya, yaitu dikenal sebagai hukum tersurat, hukum moral, yang nilai-nilai yang ada pada Tuhan itu sudah tertulis dalam hati kita ketika Tuhan menciptakan kita. Nah, pemahaman tentang semula jadi di sini dipanggil sebagai hukum yang tersurat itu dalam hati, karena telah Tuhan sudah cetak di dalam pikiran ketika Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita pada mulanya. Jadi orang bukan Yahudi yang beranggapan bahwa mereka tidak diperlakukan dengan tidak adil. Sebenarnya hati dan pikiran mereka lah yang menuduh mereka. Bagaimana mereka dapat diselamatkan? Saudara-saudari, hanya iman kepada Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka daripada murka dan hukuman Allah. Hati nurani mereka sudah menghakimi mereka, saudara-saudari. Hukum yang tertulis dalam hati mereka, itulah yang menghakimi mereka. Nah, dalam hal seperti ini mungkin orang Yahudi juga berpikir bahwa mereka akan terlepas daripada penghakiman Allah dan tentu saja beroleh keselamatan. Tetapi Paulus dengan tegas mengatakan bahwa mereka juga tidak terlepas dari penghakiman Allah yang adil. Jadi orang Yahudi juga perlukan keselamatan. Bukan saja orang bukan Yahudi perlukan keselamatan, tapi orang Yahudi juga perlukan keselamatan. Nah, orang Yahudi mereka sangat membanggakan diri kepada dua hukum mereka yang mereka punyai. Pertama, mereka berbangga karena mereka punya hukum Taurat Musa. Hukum Taurat, wahyu daripada Allah diberikan kepada umat Israel melalui Musa. Kemudian yang kedua, mereka mempunyai hukum sunat. Mereka merasa bahwa dengan adanya kedua-dua hukum ini, sudah tentu mereka terlepas dari penghakiman Allah. Tetapi Paulus sekali memberikan hujah bahwa kedua-dua hukum ini akan menjadi hakim bagi orang Yahudi. Pertama, orang Yahudi, kita akan lihat bersama-sama, orang Yahudi dihakimi oleh hukum Taurat itu sendiri. Ayat 17 mengatakan, semua memanggil dirimu orang Yahudi dan bergantung kepada hukum Taurat serta berbangga karena hubunganmu dengan Allah. Nah, orang Yahudi sangat berbangga atas hak istimewa yang mereka miliki sebagai umat pilihan Allah. Mereka menjadi umat pilihan kepada Allah yang Esa. Mereka sangat istimewa karena mempunyai hubungan yang sangat istimewa berbanding dengan bangsa-bangsa lain. Mereka juga diberikan hukum Taurat yang memimpin mereka kepada kehendak Allah dan mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat, yaitu kehendak Allah itu sendiri. Nah, mereka mempunyai hubungan dengan Allah, tapi hak istimewa ini disalahgunakan. Bagaimana mereka menyalahgunakan? Mereka bermegah dalam Allah dengan angkuh dan sombong. Mereka mengakui nama Allah hanya secara lahiriah dan secara luaran saja, tapi hati mereka jauh dari menyembahnya. Nah, bukankah ini adalah akar ataupun unsur-unsur kepada kemunafikan? Ini adalah kesombongan rohani yang menganggap diri lebih rohani dari orang lain. Dan kesombongan rohani adalah yang paling berbahaya dari semua jenis kesombongan. Ketika kita mula menghakimi kerohanian orang lain, maka kita kena berhati-hati bahwa pada waktu itulah permulaan kejatuhan rohani kita ketika kita menghakimi orang lain. Orang-orang Yahudi menghakimi orang lain karena mereka beranggapan bahwa mereka ini tidak mempunyai Tuhan, mereka tidak mengenal Tuhan, dan beranggapan bahwa mereka lebih baik berbanding dengan orang-orang Yahudi. Tapi kita tahu bahwa hukum Taurat akan menghakimi mereka. Kemudian mereka juga mempunyai pengertian yang khusus atau wahyu. Tadi kita dapat melihat bahwa orang Yahudi menganggap diri mereka spesial karena mereka mempunyai hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Kemudian juga yang kedua kita dapat melihat bahwa orang Yahudi ini mempunyai pengertian yang khusus ataupun wahyu dari Allah. Ayat 17 hingga 18 mengatakan bahwa dan tahu akan kehendaknya
dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat. Dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Orang Yahudi, mereka tahu, mereka diajar, mereka dapat tahu, mereka adalah penuntun, mereka adalah terang, mereka adalah pendidik, mereka adalah pengajar, dan mereka memiliki segala kepandaian dan kebenaran. Dan memang semua perkara ini tidak boleh disangkal dan ada kebenarannya. Memang orang Yahudi boleh dan layak untuk bermegah dan berbangga dengan apa yang mereka perolehi hasil daripada pemberian daripada Tuhan. Namun apa yang menyedihkan adalah mereka tidak menghidupi apa yang mereka tahu. Mereka tidak mengamalkan ataupun mempraktikkan ataupun menerapkan nilai-nilai kebenaran yang mereka sudah tahu, yang sudah mereka ajarkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka berkhotbah supaya jangan mencuri, tapi mereka sendiri mencuri. Mereka mengatakan jangan berzina, tetapi mereka sendiri melakukan perbuatan zina. Mereka mengajar supaya membenci berhala, tetapi sendiri merompak tempat ibadah. Nah, bagaimana mereka merompak tempat ibadah? Allah memberikan tuduhan kepada mereka melalui Nabi Maliaki, di mana mereka menipu Allah mengenai persembahan, persepuluhan, dan pemberian khusus. Persembahan yang dikhususkan untuk Allah dirompak untuk melayani segala ketamakan dan juga nafsu mereka. Walaupun mereka jijik dengan penyembahan berhala, tetapi mereka tamak dan penuh dengan keinginan hawa nafsu, mencuri, merompak apa yang sepatutnya milik Tuhan. Paulus mengatakan dalam Kolose bahwa ketamakan dan keinginan hawa nafsu sama dengan menyembah berhala. Orang yang akan dihakimi dengan keras pada suatu hari lain adalah yang mengutuki dosa orang lain namun melakukan sendiri hal yang sama atau sama buruk atau yang lebih buruk. Sementara Allah dan hukum-hukum adalah kehormatan bagi orang Yahudi yang atasnya mereka membangga-banggakan diri, menyembuhkan diri, malah mereka justru memalukan Allah. Mereka memalukan Allah. Bagaimana mereka memalukan Allah? Ayat 23 dan 24 mengatakan, engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Ketika mereka melanggar hukum Taurat, sebenarnya mereka menghina nama Allah. Contoh kita hari ini, Yesus memerintahkan kita supaya saling mengasihi. Ini adalah perintah Allah. Dan selalu kita juga mengatakan kita saling mengasihi. Mari kita saling mengasihi. Tetapi kita sendiri membenci satu sama lain. Bukankah secara tidak langsung juga kita menghina nama Yesus? Ataupun menghina nama Allah? Ataupun meremehkan Allah? Bukankah disebabkan oleh perbuatan kita itu membuat orang lain juga akan rasa tersandung? Mereka dihakimi oleh hukum Taurat karena mereka sendiri melanggar hukum Taurat. Orang Yahudi dihakimi oleh hukum Taurat karena mereka sendiri melanggar hukum Taurat itu. Kemudian penghakiman kedua yang orang Yahudi terima adalah hukum sunat. Orang Yahudi sangat memahami dan sangat berbangga dengan hukum sunat. Sunat adalah tanda perjanjian bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Tetapi sunat bukanlah jaminan bahwa mereka akan terhindar dari murka dan penghakiman Tuhan. Orang yang bersunat tanpa melakukan ketetapan Taurat, maka sunatnya itu tidak berguna langsung. Sunat yang benar bukanlah sunat yang lahiriah, tetapi sunat di dalam hati. Sunat di dalam hati bermaksud adalah kita memperlihatkan kehidupan yang memuliakan dan menghormati Tuhan, di mana hidupnya melakukan apa yang dituntut
oleh hukum Taurat ataupun yang diperintahkan oleh Tuhan. Itulah yang dimaksudkan hukum sunat, yaitu ada perubahan di dalam hati sesuai dengan hati Bapa. Paulus menegaskan kepada orang Yahudi bahwa sungguh pun mereka bersunat tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan hukum Taurat. Maka dikatakan sunatmu itu langsung tidak memberi manfaat. Jadi saudara, bukannya hukum Taurat dan hukum sunat yang dapat menyelamatkan orang Yahudi daripada hukuman Allah. Jadi mereka boleh mentaati dengan baik yang satu, kan? Mereka boleh melakukan hukum sunat, tetapi yang satu lagi yaitu hukum Taurat tidak mungkin dapat mereka taati sepenuhnya. Jadi sekali lagi orang Yahudi perlukan kasih kurnia daripada Allah, yaitu keselamatan yang diperolehi melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan Roma pasal 8 ayat 1 mengatakan, dengan demikian sekarang tidak ada hukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Karena melalui Kristus Yesus, hukum roh kehidupan telah membebaskanku daripada hukum dosa dan kematian. Jadi, apa yang kita boleh belajar daripada penghakiman Allah yang adil? Berdasarkan kepada message hari ini, yaitu penghakiman Allah yang adil, tidak kira orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, tidak kira orang Kristen maupun bukan orang Kristen, kita tidak terlepas daripada penghakiman Allah yang adil. Setiap kita dihakimi berdasarkan kepada segala perbuatan kita. Penghakiman yang kita berikan kepada orang lain itulah yang akan menjadi ukuran ketika kita dihakimi. Kemudian kita juga diajarkan supaya jangan menghakimi orang lain, karena penghakiman kita lakukan kadangkala berunsur kebencian, dengki, dan memburukkan orang lain. Penghakiman manusia mempunyai unsur-unsur kebencian, dendam, rasa terancam, dan sebagainya. Nah, sekali lagi message kita hari ini ada dua perkara yang kita mau bersama-sama tanamkan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Pertama, tidak kira siapapun kita, sama ada kita orang Kristen atau bukan orang Kristen, kita tidak layak untuk membuat penghakiman yang membawa kepada hukuman kepada orang lain. Kedua, apabila kita melihat cara hidup orang itu salah, jangan kita membawang. Oke? Jangan kita bergosip atau bercakap terlalu buruk, kan? Bercakap terlalu banyak terhadap keburukan orang itu. Tetapi mari kita usahakan dan menolong orang itu supaya bertobat. Kalau ada orang lain atau jemaah kita, rakan sepelayanan kita, ataupun rakan anggota kita hidupnya tidak tertib, mungkin masih hidup dalam kebencian, kan? Masih hidup dalam amarah, berkelakuan tidak sopan, melakukan perzinahan ketika dia beribadah, tidur ketika berkhotbah, kan? Dan sebagainya. Nah, janganlah kita terikut-ikut untuk membenci mereka, ataupun mengatakan keburukan mereka, ataupun meremehkan mereka, ataupun menghakimi mereka. So, ada satu hamba Tuhan yang saya dengar dia punya kesaksian. Dikatakan bahwa ketika dia menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar, dia berkhotbah, kemudian dia nampak satu orang jemaat tidur, kan? Time dia berkhotbah, tidur dia time dia berkhotbah. Jadi selepas kebaktian, orang ini jumpa kepada dia. Dia mengatakan, wah, dia salam pengkhotbah ini mengatakan, wah, kau punya khotbah hari ini luar biasa. Dan dalam hati pengkhotbah ini ada rasa penghakiman. Kau bilang khotbah saya luar biasa, tetapi waktu saya khotbah kau tidur. Itu penghakiman diletakkan dalam hatinya kepada orang ini. Dan kemudian orang ini yang tadi yang tidur ini mengatakan, wah, saya beberapa hari ini saya sudah hampir 3 hari, 4 hari saya tidak dapat tidur. Dan puji Tuhan hari ini saya dapat tidur. Hari ini saya dapat tidur ketika saya berada dalam gereja. Nah, saudara-saudari, kita tidak boleh, apa yang kita mau belajar di sini adalah kita tidak boleh sembarang menghakimi. So, kita tidak tahu latar belakangnya. Kita tidak tahu keadaan orang ini. Jadi seharusnya kita mengerti terlebih dahulu kenapa dia tidur, kan? Barulah kita menilai dia. Tapi kita jangan sampai menghakimi, di mana kita meletakkan kesalahan kepadanya, bahwa orang ini nampak saja datang gereja tetapi tidur setiap kerjanya, kan? Tidak boleh kita menghakimi seperti itu. Tapi kita menilainya, kalau penilaian kita itu adalah
kita mendapati bahwa ada suatu kesilapan ataupun ada suatu yang kita boleh bantu dia, seharusnya kita membantu dia. Bukannya kita menghakimi dia, menjatuhkan hukuman kepada dia, tapi kita menolong dia untuk bangkit. Nah, saudara-saudara, sebaiknya seperti katakan tadi, kita memahami keadaan orang yang mengalami masalah di sekeliling kita. Kita membuat penilaian yang benar kepada orang. Setelah itu kita datang kepada orang ini dengan kasih. Dengan kasih, tanpa niat untuk menghakimi ataupun tanpa niat untuk menjatuhkan hukuman kepada orang ini. Malahan kita bantu mereka untuk terlepas daripada isu-isu yang mereka hadapi. Kita bantu mereka supaya mengalami perubahan fikiran. Kan? Dan kita bantu mereka supaya bangkit dan melepaskan setiap beban dosa yang mereka alami. Kalau Anda tidak mempunyai keberanian untuk berbuat demikian, jangan kita membawa gosip sehingga menurunkan nilai orang itu ataupun memburukan orang itu sehingga orang lain pun terikut-ikut tidak suka ataupun membenci kepada orang-orang tertentu. Nah, kita orang Kristen harus dikenali dengan sikap menolong orang lain bangkit dan bukannya untuk peruntukan dan menjatuhkan penghakiman kepada seseorang. Kalau kita mahu orang itu berubah seperti yang kita inginkan, maka janganlah kita membencinya. Janganlah kita membawa gosip kepadanya ataupun memburuk-burukkan dia ataupun menghakiminya dan merendahkan nilainya. Sebab kita tahu bahwa penghakiman datangnya daripada Tuhan. Kalau kita menghakimi orang lain, kan, saudara-saudari, itu juga akan penghakiman yang Tuhan letakkan kepada kita. Sebab sebenarnya kita tidak ada beza dengan orang ini, kan? Kita cuma baik sedikit saja daripada orang ini mungkin, tapi malahan juga mungkin kita lebih buruk daripada orang itu. Jadi itu sebenarnya penghakiman. Kita tidak layak untuk melakukannya. Tapi kita boleh menilai, tapi kita menilai untuk membantu orang tersebut untuk bangkit. Nah, penghakiman hanya Tuhan yang boleh melakukannya. Kita punya peranan adalah menolong orang lain supaya hukuman itu tidak terjadi kepadanya. Maksudnya membantu orang itu untuk menyadari kesalahannya dan biar bertobat, kemudian membantu dia supaya fikirnya mengalami pembaharuan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudari, pengadilan, penghakiman Tuhan itu adalah adil. Dan kita tidak ada hak untuk menghakimi, hanya Tuhan yang menghakimi, tapi kita diberikan kurnia untuk menilai, untuk menolong orang lain supaya mengalami pertumbuhan dalam Tuhan dan juga diubahkan, mengalami pembaharuan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saya mendorong kita, mari kita saling mendorong, janganlah kita menjatuhkan sesama lain, tapi mari kita menguatkan sesama lain, kita memimpin sesama lain, kita berlari bersama-sama untuk menuju kepada garis akhir dan jangan melihat kepada kelemahan orang lain, tapi bila kita melihat kelemahan orang lain, mari kita membantu orang lain itu supaya dia dikuatkan. Kita yang kuat harus menolong orang yang lemah. Orang yang lemah harus menyerahkan dirinya untuk ditolong oleh orang yang kuat. Amin, saudara-saudari. Maka itu saya percaya, nyatalah bahwa kita senantiasa bertumbuh dalam kasih kepada Allah dan sesama manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa atas kebenaran message-Mu hari ini. Tuhan, banyak hal-hal yang kami belum mengerti, namun demikian biarlah Roh Kudus Engkau terus berbicara kepada setiap jemaah-jemaah-Mu yang mendengar hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus kami punya pengertian bahwa kami tidak mempunyai hak untuk menghakimi orang lain, tapi Engkau memberikan kami kurnia untuk menilai seseorang. Dan daripada penilaian itu kami tidak membawa, bukannya bertujuan untuk memburukkan orang itu, tapi tujuannya untuk membangun, untuk membangkitkan, untuk menolong dia supaya fikirannya diperbaharui, hidupnya diperbaharui sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, saya berdoa Bapa untuk jemaah-jemaah-Mu di Faith Christian Center, khususnya kebaktian BM. Berkati Bapa di surga Tuhan kebaktian ini.
Biarlah jemaat-Mu ya Tuhan saling menguatkan, saling mendorong sesama lain, dan tidak menghakimi sesama lain, tidak tuduh menuduh satu sama lain, tidak bercakap buruk satu sama lain, tidak membangkitkan amarah satu sama lain, tetapi disatukan oleh kasih Yesus Kristus. Tuhan, inilah kerinduan hamba-Mu, supaya gereja-Mu ya Tuhan dikuatkan, diteguhkan oleh kasih-Mu. Dan biarlah Kristus Yesus dimuliakan, ditinggikan, karena kami saling mengasihi satu sama lain. Terpuji dan termulia Kau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur dengan firman Tuhan yang kita dengar dan yang telah disampaikan. Dan saya percaya bahwa setiap kita diberkati, dikuatkan, diteguhkan lewat daripada firman Tuhan yang sama-sama kita dengarkan. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mengakui iman Naisin bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Kerana kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja Saudara yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Haleluya saudara-saudari, mari kita angkat tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih kurnia Tuhan Yesus kita dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.